Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dokter Ziad, saya dokter ortopedi. Di sini ada 3 ya, dokter ortopedi tadi udah dijelaskan. Oke, sore ini kita mau kenalan nih sama yang namanya pengapuran. Ini yang mohon maaf yang udah nyeri-nyeri lutut, lanjut usia nih biasanya kepo nih. Kepo sama pengapuran. Bahasa kedokterannya itu osteoartritis. Jadi kan kalau orang sakit tuh harus kenal dulu gitu. Kenal dulu sama penyakitnya. Saya kenapa sih dok? Pasti itu kan yang mau ditanya kan? Saya kenapa sih dok gitu. Oke. Pengapuran. Ada yang tahu nggak pengapuran apaan? Oh, dari segini banyak nggak ada yang tahu pengapuran apaan? Ngapur. Bukan ngapur. Pengapuran. Oke, pengapuran. Kita jelasin aja ya. Karena pada nggak tahu nih, coba ada yang tahu, dapat door prize. Berobat gratis sekali, pakai BPJS. Nih, pengapuran. Gampangnya nih kita bahasa yang gampang dimengerti ya. Tulang rawan di sendinya rusak. Jadi pengapuran tuh nggak mesti di lutut ya Bu ya. Bisa di panggul, bisa di pergelangan tangan, bisa di tulang belakang, pokoknya sendi. Makanya kan gue bilang, kalau itu pengapurannya lutut, berarti tulang rawan lututnya rusak. Nih Bu, ini tulang rawan. Yang ini tulang paha. Yang ini, pakainya aja biar jelas ya. Nah, yang ini tulang kering. Yang ini namanya meniskus. Meniskus tuh dia bantalan di lutut. Fungsinya tulang rawan sama bantalan kira-kira apa nih? Ada yang tahu nggak? Apa Pak? Bukan sendi muter. Tulang rawan sama bantalan sendi ini buat apa kira-kira? Kalau di mobil tuh shock breaker. Oh, jadi kalau misalnya jalan, tuh yang beban, yang nahan bebannya itu, yang nyerap bebannya badannya ibu, bapak, ini dia nih, 2 nih. Cuman yang namanya barang dipakai kan aus nih. Ya kan, makin lama kan, sama manusia juga gitu. Makin lama makin rusak nih. Ini yang tadinya begini nih, cakep nih waktu masih gadis. Ya kan, masih muda-muda nih, rusak nih. Bantalannya rusak, tulang rawannya rusak. Gitu. Nah, sayang tapi disayang, ini tulang rawan ini nggak bisa dia memperbaiki dirinya sendiri. Jadi yang namanya udah rusak, ya rusak. Lanjut aja dia rusak. Bantalannya sama. Kalau udah rusak, rusak. Akhirnya tulang paha itu dia merespon nih. Kerusakan tulangnya merespon dia. Merespon dengan cara, kita harus memperbaiki diri. Tapi yang tumbuh malah tulang aslinya. Akhirnya manjang-manjang ke sini nih. Bahasa kitanya osteopit. Yang bentuknya kayak taji ayam tuh, jalu. Nah ini, sorry. Nih, sama atas, bawah, sama. Akhirnya bikin apa ya? Bikin nyeri, tulang ketemu tulang, jalan. Yang tadinya diserap bebannya, jadi tulang ketemu tulang nih. Ya kan? Bayangin aja tulang ketemu tulang. Saya bayangin aja ngilu. Apalagi ibu-ibu yang ngerasain. Terus, apa yang terjadi? Dia bikin kista di sini. Dia bikin rusak tulangnya. Dia bikin rusak ligamennya. Rusak aja semua, namanya udah rusak. Jadi yang pertama yang kita tahu, pengapuran itu tulang rawannya rusak karena proses tua. Oke. Berarti udah tahu ya. Jadi anak muda ada yang kena ini nggak? Hah? Ada nggak? Ada, karena itu dia nih kita cari tahu ke depannya. Faktor resikonya apa aja sih? Apa nih resikonya yang bisa bikin kayak gitu?
Usia, udah nomor 1 nih usia Bu, langsung dikasih tahu deh. Kita udah nggak bisa bohong lagi kan usia. Yang kedua jenis kelamin. Paling banyak laki-laki apa perempuan? Kenapa? Perempuan bener Bu. Setelah menopause, laki-laki banding perempuan yang kena ini 2:1. Banyakan perempuan, 2 kalinya laki-laki. Kenapa? Tahu nggak? Kenapa? Hormonal Bu. Hormonnya kan berantakan tuh habis menopause tuh. Bikin cepat rusak. Yang berikutnya genetik. Turunan. Kalau tanjakan enggak. Lalu gangguan bentuk sendi. Jadi dari lahir nih bentuk sendi lututnya aneh. Enggak pas. Bikin. Lalu ada lagi penyakit rematik atau penyakit metabolik. Kencing manis atau yang lainnya. Lalu ada juga yang bisa dimodifikasi Bu. Itu kan tadi yang nggak bisa dimodifikasi tuh. Umur kan kita nggak bisa modifikasi. Yang bisa dimodifikasi apa? Berat badan, pekerjaan, gaya hidup. Jadi anak muda ada yang kena? Ada. Paling sering Bu ya. Paling sering yang pertama itu karena kecelakaan. Patah di sendinya. Jadi tulang rawannya rusak karena trauma. Brok, patah. Kita pasang pen. Tapi kan tulang rawannya udah rusak. Bikin pengapuran cepat. Nah, terus pasti nanya kan, saya nih sakitnya nih lutut nih. Mau dibawa kemana nih? Biasanya pertama tukang urut dulu nih sakit-sakit lutut kan. Iya kan? Nggak sembuh-sembuh kan? Udah tahu kenapa nggak sembuh-sembuh? Karena rusak. Kalau udah rusak nggak bisa sembuh. Ya kan? Terus targetnya kalau saya ke dokter nih, kayaknya saya mesti ke dokter nih. Mau ngapain? Nih kita nih, targetnya kita ini pertama, tata laksana atau pengobatan ibu, bapak yang kena pengapuran, itu edukasi. Kita kasih tahu sakitnya apaan, kita kenalin. Bu, lututnya pengapuran, tulang rawannya rusak. Udah rusak, dia nggak bisa benar. Jadi makin lama makin rusak. Gitu, ngerti ya? Jadi makin tua, makin rusak. Ngerti kan? Makin tua, makin rusak. Jadi saya gimana Dok? Yang penting Ibu udah ngerti dulu nih. Saya sering ibaratin orang kayak sakit gigi Bu. Giginya bolong nih, ini bolong. Sakit kan giginya, Ibu ke dokter nih. Dok, gigi saya bolong, sakit. Mau dicabut enggak? Enggak mau. Mau ditambel enggak? Enggak mau. Maunya apa? Minum obat. Oke, dikasih obat, minum obat. Sakitnya hilang. Sakitnya hilang karena sakitnya hilang, makan lagi, ngasal lagi kan? Lupa kalau giginya bolong. Yang namanya bolong, mau minum obat kayak gimana, mungkin nyerinya hilang. Tapi giginya enggak balik lagi. Persis kayak gitu. Kecuali ditambal atau dicabut. Ya benar ya? Persis. Kurang lebih kayak gitu analoginya. Nah ini sama. Ibu udah kenal, oh lutut saya sakit. Saya ke dokter, dikasih obat. Udah dijelasin. Nyerinya hilang. Lupa berasa gadis lagi ya kan? Langsung ngangkat ember. Ngangkat cucu. Naik turun tangga. Padahal tulangnya udah tahu rusak. Makin lama, akhirnya obatnya habis, efeknya lututnya nyeri lagi, minum lagi obatnya. Makin lama, prosesnya kan tetap berlanjut. Makin rusak, makin rusak, makin rusak. Dikasih beban mulu. Akhirnya, yang tadinya derajat 1, jadi derajat 4. Bener kan? Oke, yang penting udah ngerti ya sampai situ kan? Udah ngerti nih. Jadi, tulang saya kalau udah rusak, tulang rawan ya, berarti rusak. Jadi harus edukasi, saya tahu penyakitnya, apa yang harus saya hindari. Ngerti ya? Supaya yang tadinya derajat 1 enggak sampai derajat 4. Lalu support fisiologis nih Bu. Support fisiologis itu apa sih? Pakai deker.
pakai tongkat. Nggak usah malu kalau sakit, pakai tongkat dulu. Jadi bebannya nggak semua di sini. Kita pindahin ke tongkat, kita kasih sebagian. Jangan malu, jadi jalan pakai tongkat dulu. Kalau nyerinya hilang, pelan-pelan, boleh. Jalan lagi, nggak usah pakai tongkat. Lalu apa? Kalau kita ke dokter, pokoknya intinya nyerinya diringankan. Bukan dihilangin Bu ya, diringankan. Syukur-syukur hilang. Minum obat, suntik. Nyerinya turun tuh. Tapi itu jangan lupa, lututnya tetap rusak. Nyerinya mungkin hilang, peradangannya mungkin hilang. Tapi lututnya tetap rusak. Dalamnya kayak tadi masih persis. Radang, ngeradang kan karena rusak, ngeradang dia. Kita ringanin dengan obat, dengan suntik. Terus apa lagi? Tingkatin fungsinya. Sekalian nguatin otot lututnya. Fisioterapi. Nekuknya nggak bisa maksimal. Kan biasanya yang paling susah apa? Sholat. Sholat yang tadinya berdiri, duduk. Atau semi duduk ya kan. Takbir berdiri, pas mau sujud duduk. Tuh. Lalu apa lagi ya nih targetnya kita nih? Koreksi kelainan bentuknya Bu. Dengan apa? Operasi. Nggak bisa dari luar. Dukun nggak bisa. Rehabilitasi habis itu fisioterapi setelah operasi. Ngerti ya? Ngerti nggak? Derajat berapa sih yang dioperasi? Ada indikasinya Bu. 34. Derajat 34 tuh. Umurnya juga. Nih, apa aja kelainan lututnya? Yang orang tahu cuman O sama Ek Bu. Bener nggak? Dok, lutut saya O. Dok, lutut saya bentuknya X. Ini karena kerusakan nih. Ada satu lagi Bu, ini yang ajaib nih Bu. Nih, namanya windswept. Kalau bahasa kedokterannya windswept. Itu kayak ketiup angin Bu, siu gitu kan. Yang satu X, nih yang satu X. Yang satunya O, kayak ketiup angin, bener, windswept. Jadi gini, nah. Yang paling susah yang mana buat jalan? Windswept ini paling susah. Yang satu tumpuannya di luar, yang satu tumpuannya di dalam. Jadi dia cenderung gak seimbang, resikonya gampang jatuh. Dibanding yang ini. Ada gak yang kakinya gini? Siapa? Biasanya begini udah nyampe RSCM nih Pak. Yang bentukannya begini biasanya udah nyampe RSCM nih. Nih yang kayak gini kan bentuknya lain. Paling sering yang O nih Pak. Karena secara alamiah beban tubuh kita itu ada di dalam. Nih kalau ditarik dari garis lurus, set. Kalau normal tuh ada di dalam sini nih. Jadi kenapa yang rusak dalam duluan, akhirnya ambles bentuknya jadi O. Kalau yang kayak gini jarang, lebih jarang. Biasanya pasien-pasien rematik nih Bu, yang punya rheumatoid arthritis tuh, penyakit rematik tuh biasanya bentuknya kayak gini, lebih seringnya. Dah nih, tadi udah tahu ya. Udah gaya hidupnya udah dimodifikasi nih. Habis itu minum obat, udah juga. Fisioterapi, udah juga. Suntik, udah juga. Terus ngapain lagi? Oh, masih nyeri aja Dok. Ya udah tahu orang rusak, pasti nyeri lagi. Terus diapain lagi? Ini yang paling orang takut nih, operasi. Takut kan? Ya karena nggak kenal. Nih kita kenalin. Operasinya diapain? Jadi ngerti, ya kan? Jadi bisa mikir-mikir di rumah. Oh ternyata digituin. Nih Bu, namanya total knee replacement. Ganti lutut. Wow kalau dari namanya bahasa Indonesianya bisa serem ya. Lutut diganti. Bayangannya apa ya? Semuanya kan kita ganti kan. Padahal ganti dikit doang. Nih. Yang tadinya rusak. Nih kalau misalnya jok motor kita papas. Papas dikit, diganti sama titanium nih. Enggak sampai habis, dikit doang. Bagi dikit, ya elah pelit amat. Bagi dikit lututnya. Tulang pahanya kita papas dikit, tulang keringnya kita papas dikit, bantalannya kita ganti nih. Oh cakep nih Pak. Nggak main-main nih. Bukan kaleng-kaleng barangnya.
Apalagi RSUMI yang nyiapin. Udah bukan kaleng-kaleng lagi. Udah pasti paling bagus. Ya, udah BPJS ditanggung paling bagus lah. Ini ngerti ya? Yang diganti segini doang. Nah, kita kenalin nih ke dalam operasinya. Ngapain kita nih di ruang operasi nih? Kan pengen tahu ya. Pertama biusnya nih. Biusnya apaan? Biusnya separuh, Bu. Separuh aja kagak tidur. Enggak ngeliat kan ditutup di atas. Efeknya kalau udah dibius kayak gini apa? Hah? Nyerinya hilang, tapi masih berasa tuh waktu dikerjain, dipegang. Dipegang mah berasa. Cuman udah gak nyeri sama sekali. Ngeliat juga kagak. Kalau mau ngeliat boleh, kita kasih lihat. Kalau berani. Cuman berasa masih kayak dipegang, kayak lagi ditarik, lagi diangkat. Tuh berasa, tahu. Cuman gak nyeri. Oke? Kalau udah nyeri, kalau udah gak nyeri masih takut. Mau diapain juga udah gak sakit. Orang kagak tahu juga mau diapain kan. Ya. Terus operasinya diapain? Nih posisinya nih Bu. Nih Ibu bakalan rebahan, kakinya ditekuk, diganjel. Udah. Ini nanti ditutup nih di sini nih. Jadi kita di sini kerja di belakang lah, di belakang layar aja kita mah. Ngerti ya ini posisinya udah nih telentang. Jadi udah gini aja Ibu. Wah udah mikirin apaan kayak terserah bebas. Kita nggak larang pokoknya. Hah? Boleh kalau mau nyalain musik lagu apaan kita setelin. Yang nggak bisa tuh nyiapin TV di atas nonton sinetron nggak bisa deh. Sayatannya di mana? Ya di lutut, nama sakitnya di lutut. Maksudnya kita sayat di tangan, nggak mungkin kan? Ini lutut nih Bu, ini ditepuk nih, kita foto dari atas. Nih dari sampingnya nih ilustrasinya, ini lututnya kita sayat, agak ke dalam. Ada yang di tengah semua, bener-bener. Tuh sayatannya di sini. Pas disayat berasa gak? Kagak nyeri, cuman tahu. Karena berasa masih, cuman gak nyeri. Nanti ya, habis itu kita apain? Udah kebuka nih. Nih Bu, tulangnya tuh Bu. Kalau dari dalam mau tahu kan? Masa selama ini dikasih lihat pengapuran. Kagak tahu dalamnya kayak gimana. Nih lutut orang pengapuran tuh Bu. Yang tadinya nih tulang rawan nih semua nih cakep mulus banget. Udah kayak paha anak bayi. Jadi begini tuh pengapuran. Kalau udah begini rusak, bawah rusak. Ini tempurung nih, ini tempurung lutut nih yang gerak-gerak nih. Lah iya itu makanya pas lagi motong sapi tuh liatin. Nih Bu, Ibu motong sapi, ambil tulang rawannya, bawa ke dokter ortopedi. Dok bisa ganti ini gak gitu. Mumpung masih bagus, kagak bisa. Ini tulang rawan nih Bu, ini udah dibuka nih bro. Ini tulang kering, ini tulang paha di bagian bawahnya, tulang rawannya, ini tulang rawan di tempurung. Rusak kan gini, wajar gak sakit? Wajar yang nahan udah gak ada. Kita buka, terus udah cakep nih, kelihatan nih. Ini udah saya lap-lapin deh darahnya biar pada gak takut. Terkena sensor repot kan. Diapain lagi? Wah ini gak kena sensor nih. Terus kita ukur-ukur nih Bu. Wah ukurannya berapa yang pas. Biar gak kegedean. Kalau kegedean kan gitu oglek. Iya kan. Gak enak. Jadi harus pas. Diukur yang di paha. Diukur yang di kaki. Di tulang kering. Pengapurannya kita apain? Kita potek-potek dulu. Tuh yang tajam-tajam tuh kita potek-potek. Sakit gak? Kagak. Cuman berasa doang. Tapi kagak sakit. Iya. Kalau sakit boleh jambak dokternya. Nih udah diukur-ukur. Ini diukur. Ini pasien tahu nih lagi diukur-ukur. Cuman lagi rebahan aja mikirin kan. Waduh ini gimana nih anak gua jenguk kagak. Terus kita cut lah sedikit. Nih yang tadi saya minta dikit. Kita papas. Bentuknya jadi begini nih Bu. Tuh. Ini udah kita papas dikit. Yang tulang keringnya juga udah kita papas, jadinya begini nih. Kita kasih nih, modelan dikit. Mau model apa ya? Enggak bisa. Ini modelnya udah pasti begini. Tulang pahanya juga gitu. Kalau udah begini nih, kita coba implannya. Coba di tulang kering, coba di tulang paha. Kalau pas sesuai ukuran tadi, cocok, kita pasang. Tuh.
Udah cakep begini. Kurang cakep apa lagi lututnya begini. Udah titanium ketemu titanium masa masih nyeri ya kan? Pegel-pegel ya, nyeri nggak? Terus kita jahit tuh tadi bekas lukanya. Jahit. Terus kita kasih selang dikit, bentar. 3 hari aja, biar sisa-sisa darahnya keluar. Ya, paham nggak? Tuh operasinya digituin doang Bu. Ibu mah cuma tahu jadinya doang, kita yang capek. Nah, udah jadi kayak gini. Nih, yang tadinya bentukannya begini Bu, jadi begini. Nih, jadi biar tahu maksudnya. Oh, tadi lutut saya melengkung. Iya, gede sebelah. Ini udah kita papas, kita ganti. Nih yang di tengah tadi. Nih, yang ini. Mana? Nggak kelihatan Bu. Tuh, saking canggihnya implannya. Kalau di ronsen nggak kelihatan. Yang kelihatan cuman titaniumnya doang. Nih semen. Di semennya juga khusus. Semen kedokteran. Bukan Gresik atau Holcim gitu mau pakainya. Jangan susah ngayaknya. Gitu Bu ya. Kalau udah kayak gini. Terus habis operasi rawat berapa lama? 2-3 hari. Hari pertama suruh ngedut-ngedutin kaki tuh. Sama latihan duduk. Hari kedua latihan duduk pinggir kasur. Goyang-goyangin kaki. Hari ketiga suruh jalan. Kalau yang jago hari kedua udah jalan. Itu yang jago. Percaya nggak bisa langsung jalan? Percaya nggak? Iya kan emang target kita operasi apa ya? Mobilisasi segera. Kalau habis operasi malah tidur-tiduran, sayang-sayang operasinya. Ngapain kita operasi ya kan? Orang masih tiduran juga. Yang kita operasi itu apa ya? Yang butuh segera mobilisasi, segera jalan. Nggak percaya Bu? Tuh. Ini habis operasi Bu ya. Mana bisa digerakin nggak? Dua-duanya habis operasi lutut. Lomba jalan. Berdua tuh. Saya suruh jalan. Dia malah lomba berdua. Saya cuman suruh jalan-jalan. Bu, jalan keluar. Ketemu di luar berdua. Malah lomba ke depan pintu. Iya, bisa jalan, bisa pakai tongkat dulu. Kapan Dok lepas tongkatnya? Tergantung Bapak Ibu latihannya. Semangat kagak? Kalau semangat nggak nyampe sebulan udah lepas tongkat, jalan. Udah jalan lagi ke BTM kan? Iya. Atau mau ke boker, terserah Ibu. Cuman biasanya nih yang kita operasi yang sakit duluan. Yang paling sakit, misalnya kanan. Udah pas mau jalan ke BTM, kaki kiri sakit. Sama aja bohong ya. Terus, iya misalnya kaki kiri udah sakit nih. Kenapa bisa dua-duanya? Karena kaki kiri sakit nih. Pengapuran. Mungkin proses pengapurannya udah dua-duanya Bu. Cuman yang ada gejalanya yang sebelah kiri. Misalnya sakit. Akhirnya apa efeknya? Tumpuan ibu bakalan di kanan. Udah gak di kiri lagi. Yang di kiri bentar doang. Nah, kanan. Efeknya yang kanan juga ikut cepet rusak. Makanya biasanya pasien-pasien kayak gini kanan kirinya. Itu udah rusak. Yang bergejala belum tentu dua-duanya. Ngerti gak? Yang gejala belum tentu dua-duanya. Bisa jadi cuma satu. Cuman kerusakannya bisa dua-duanya. Atau bahkan kerusakan yang kiri lebih parah. Cuman yang gejala yang kanan. Karena enggak tentu mana yang lebih rusak, mana yang bergejala. Tapi biasanya yang lebih rusak itu paling sering bergejala. Habis dioperasi lukanya sembuh berapa lama? 12-14 hari itu kering. Kalau nggak infeksi, cabut benang. Udah cabut benang, udah. Mandi boleh. Latihan jalannya tambah semangat. Tadi kan kita pasang selang berapa hari ya? 3 hari itu kita cabut. No. Terus target habis itu operasi ngapain Dok? Fisioterapi. Yang pertama nekuk. Latihan nekuk. Targetnya apa? Targetnya itu bisa nekuk normal. Targetnya 110. Cuman asal ibu tahu sholat itu di luar normal Bu. Ya, itu kebesaran Allah. Itu Ibu ya. Kenapa orang bule tuh nggak bisa jongkok? Ya karena emang normalnya segitu doang Bu, jongkok. Dia kalau suruh sholat pasti susah, nggak biasa.
Ini kita ini makhluk terpilih alhamdulillah kan. Sholat, nekuknya bisa sampai 130, 140. Oh di luar Nurul kan. Harusnya 110, 120, dia bisa 140. Itu sholat. Nah targetnya apa ya? Ya targetnya bisa normal aja. Kalau sholat sampai bisa, tuh itu bonus biasanya Bu, kalau kasih. Jadi, kenapa? Lari boleh, pakai sepatu roda juga boleh. Asal udah sembuh, udah kuat lagi ototnya. Makanya kita kuatin ototnya, otot paha. Di situ ada otot paha dari atas, sama otot yang buat nekuk, namanya hamstring. Nah itu harus dikuatin, biar stabil lututnya. Itu juga alasannya kenapa bapak-bapak gejalanya lebih ringan Bu. Otot bapak-bapak kuat, otot lututnya gede, stabil, kenceng, tiap hari di luar kan. Gak tahu ngejar apaan. Ngejar layangan juga bisa ya kan bener ya, ngejar layangan juga bisa. Makanya ototnya kuat, beda sama ibu-ibu kan hari-hari di rumah, jadi ototnya lebih lemas. Jadi cenderung gak stabil, makanya lebih banyak kasusnya pada perempuan selain hormonal ya. Lalu target berikutnya jalan tanpa tongkat. Siapa tahu targetnya insya Allah naik haji kan. Saya doain naik haji semua dah. Iya. Bisa jalan tanpa tongkat kan. Targetnya tanpa tongkat Bu. Jadi jalan kayak biasa. Ekstranya apa ekstranya? Yang tadinya bengkok lurus lagi. Habis operasi tuh. Dah. Jadi apa yang Anda takutkan? Oh, apa habis penjelasan ini takut apa lagi operasi begitu doang. Habis operasi jalan oke, nggak usah pakai tongkat. Sama kayak waktu belum sakit. Iya, baik Ibu Bapak, kita akhiri ya untuk sharing-sharing ilmu pada sore hari ini. Jika Bapak Ibu ada yang masih penasaran atau belum sempat menyimak dari awal, nanti video hari ini akan kita publish di YouTube-nya Rumah Sakit Umi ya Bapak Ibu ya. Rumah Sakit Umi punya YouTube, nanti bisa dicek YouTube Rumah Sakit Umi. Ya, dokter sebelumnya terima kasih banyak untuk edukasi hari ini ya dokter. Kalau udah dianjurin dokter operasi berarti itulah saatnya. Amin, amin, amin. Sehat, doain naik haji. Amin. Terima kasih banyak Dokter Ziyad atas edukasinya pada sore hari ini. Iya Bapak Ibu, pada hari ini alhamdulillah sudah selesai ya edukasi atau sharing ilmu dari dokter spesialis ortopedi Rumah Sakit Umi, dari Dokter Ziyad Alasta. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya, bisa terserap, kemudian bisa ada pertimbangan jadi nggak takut lagi sama operasi. Karena wajar ya manusiawi punya rasa ketakutan. Tapi kembali lagi tadi dokter juga punya pertimbangan-pertimbangan. Tidak langsung operasi ya. Ada pertimbangan-pertimbangannya. Kembali lagi nanti tetap Allah yang menyembuhkan ya. Kami dari rumah sakit hanya sebagai perantara membantu kesehatan atau penyembuhan Bapak Ibu. Nah, jangan lupa juga nih Bapak Ibu untuk aktivitas fisik Rumah Sakit Umi ada kegiatan senam jantung dan senam diabetes. Untuk senam jantung setiap hari Sabtu pagi jam 6:30 di area parkir belakang Rumah Sakit Umi. Sedangkan untuk senam diabetes itu setiap hari Jumat, pekan kedua dan keempat saja. Jadi 1 bulan 2 kali, jam 7 pagi sama di area parkir belakang Rumah Sakit Umi. Jadi bisa nambah aktivitas fisiknya, bisa kenalan sama pasien lain, nambah keluarga silaturahmi ya. Baik, saya akhiri. Kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nanti kita akan ketemu lagi dengan edukasi-edukasi lainnya. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.